kasih libas saja semua sekalian biar cepat selesai hubungan antara ijazahnya Pak Jokowi. Yang dipegang duluan itu harus Egy Sujana ini bantai duluan, karena ini cuma bikin gaduh. Masa Pak Jokowi mulai jadi wali kota, gubernur sampai presiden, itu yang daftar pakai apa dulu? Kodak mikir otaknya Egy Sujana ini. Ayo kawan-kawan yang cinta Pak Jokowi, datang tanggal 16, gebukin orang-orangnya Egy Sujana ini, sekalian mati-mati. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majnang. Guys, hari ini kita akan membahas tentang Pak D. Jokowi yang hari ini resmi melawan. Enak aja ya. Mereka bilang guys, ini ya masalah ijazah palsu itu ya guys ya. Bang, tinggal tunjukin saja tuh ijazahnya, perkara selesai. Woi, tidak semudah itu Ferguson. Emang ente siapa? Ngatur-ngatur. Ini negara hukum bro. Iya, memang dari dulu Pak D. Jokowi itu diam selama 10 tahun. Dicaci maki, dihina, difitnah, diam ya guys ya. Hari ini Pak D. Jokowi sudah resmi menjadi rakyat biasa. Kalian masih terus serang? Oh, tunggu dulu. Ada ranah hukum. Ini ya bisa dibilang sebentar lagi ini penjara penuh ini. Bambang Tri kedua menyusul ini. Jadi untuk para pembenci, siap-siap saja Anda pasti masuk sel. Dan untuk masalah font kan sudah saya bahas. Tapi kalian tetap terus menghujat. Dan ini reaksi Pak Jokowi masalah font. Dan dari tim kuasa hukum kan sudah menyampaikan bahwa akan ada langkah hukum selanjutnya untuk kasus yang ijazah palsu dari Pak Jokowi. Ya, dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sudah jelas semuanya. Alasan langkah ini diambil apa sih Pak? Alasan langkah hukum diambil ini apa? Ya kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan. Hanya sekali kan oleh rektor, oleh dekan, sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, nanti urusan angka, wah, kalau gitu udah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Artinya setelah ini jika ada oknum yang masih mempermasalahkan terkait ijazah itu langsung diambil tindakan? Ini masih dalam kajian para pengacara. Soal laporan Pak. Jadi tanyakan nanti ke pengacara. Siap. Tim kuasa Jokowi akan memproses ya secara hukum orang-orang selama ini memfitnah perihal ijazah palsu. Ini pasti banyak omongan orang-orang pendukung sebelah itu mengatakan, alah Jokowi anti demokrasi. Selama ini Bapak Jokowi itu kurang apa? Ya, sejak menjadi presiden 10 tahun dihina, dicaci, nggak ada ya orang yang dipidanakan bahkan dipenjara. Kamu bisa cari ya siapa yang dilaporkan Bapak Jokowi.
Tapi untuk saat ini Bapak Jokowi bukan lagi menjadi seorang presiden. Ya, Jokowi ini seorang presiden, itu kebebasan beliau untuk melaporkan siapapun yang mencemarkan nama baiknya. Apalagi sekarang bukan menjadi presiden. Namanya orang itu punya perasaan, punya hati. Di saat dihina, difitnah, nggak mungkin selalu mau diem aja. Ini masalah harga diri. Ya, sekarang gini aja, tinggal hadapi ya. Nantinya siapapun yang memfitnah Bapak Jokowi ya, dengan apa namanya fitnah-fitnah yang ada, lalu tentang ijazah palsu, kita lihat elit-elit politik siapa yang nantinya akan mendekam di penjara ya. Kalau ibaratnya hanya masyarakat seperti kalian yang bilang ijazah palsu Bapak Jokowi mungkin ya tidak akan menggubris, karena kalian itu siapa, bukan siapa-siapa. Tapi untuk elit-elit politik yang sangatlah mereka berdosa hingga mempengaruhi orang-orang menjadi bodoh seperti kalian, para pembenci Jokowi, ini yang harus diproses. Itu menurut saya ya. Tapi kalau menurut saya ya guys ya, bukan hanya elit-elit politik yang tinggi besar saja yang harus diusut. Kayak Refli Harun, kayak gitu, Egy Sujana, itu nggak perlu, itu diusut. Dan juga para kroni-kroninya ya guys ya. Masyarakat kecil yang ikut membantu menyebarkan hoaks kepada Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo, itu juga harus diusut. Biar apa? Ada efek jerak. Ya enggak guys? Ini bukan masalah balas dendam, ini masalah harga diri, ataupun bisa dibilang agar ada efek jerak, biar tidak terus-menerus membuat pembodohan ataupun penyebaran kebohongan kepada publik. Ini bahaya. Gimana menurut kalian guys? Setuju nggak kalau masyarakat kecil yang ikut menyuarakan ijazah Pak Jokowi palsu itu harus ikut di penjerong itu? Dituntut 10 tahun. Assalamualaikum buat kawan-kawan pendukungnya Pak Jokowi, ke semuanya dimanapun Anda berada. Ayo kita berbondong-bondong ke rumahnya Pak Jokowi tanggal 16 April. Karena kelompoknya Egy Sujana mau ke sana. Kasih libas saja semua sekalian, biar cepat selesai hubungan antara ijazahnya Pak Jokowi. Yang dipegang duluan itu harus Egy Sujana ini, bantai duluan. Karena ini cuma bikin gaduh. Masa Pak Jokowi mulai jadi wali kota, gubernur, sampai presiden, itu yang daftar pakai apa dulu? Kok mikir otaknya Egy Sujana ini. Ayo kawan-kawan yang cinta Pak Jokowi, datang tanggal 16. Gebukin orang-orangnya Egy Sujana ini, sekalian mati-mati. Gebukin guys tuh, bahkan mau jiar. Iyalah rubes ya guys ya itu. Ini masalahnya itu tidak lain tidak bukan ya guys ya, sakit hati plus juga ormasnya dibubarkan oleh Pak Jokowi dari dulu guys. Kan kalau kita mikir secara logika, secara akal sehat ya guys ya, presiden itu bukan hanya Pak D. Jokowi ya guys. Ingat itu, presiden bukan hanya Pak D. Jokowi, tapi ada Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, terus Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur, terus juga SBY, terus juga Pak Jokowi, dan sekarang itu Prabowo itu ya. Ini 1, 2, 3. Mak Banteng sih tadi kesebut nggak guys? Enggak lah ya, pokoknya yang penting itulah intinya itu ya yang saya sebut tadi. Ada nggak permasalahan dari mereka? Ada nggak yang menuntut ataupun menanyakan ijazah mereka asli atau tidak? Tidak ada. Karena apa guys? Karena sejak dari zamannya Soekarno sampai ke Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi, SBY ya guys ya, tidak dan belum ada yang berani membubarkan yang namanya HTI ataupun ormas-ormas dari FPI itu guys. Itu anak kadrun itu guys, orang-orang Yaman, tidak ada. Itu jika kalian ingin tahu yang sebenarnya. Dan kenapa Pak Jokowi terus diserang? Ya karena itu guys. Terus juga karena junjungannya kalah.
Enak saja suruh nunjukin ijazah, tinggal tunjukin saja, perkara beres gitu, perkara beres ndasmu. Harga diri coy. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Benar apa yang dilakukan oleh Pak D. Jokowi. Dahsyat. Apalagi yang disiapkan pengacara oleh Pak D. Jokowi itu adalah anaknya Oto Hasibuan. Aduh, yang dulu menang. Wah, sekarang dulu bapaknya mengandangkan Bambang Tri, sekarang anaknya mengandangkan seluruh warga Yaman dan kroni-kroni ternak wabah. Kalau memang Pak Jokowi menyembunyikan ijazah asli dengan sengaja, Pak Jokowi tidak mau menunjukkan adalah pemimpin yang memecah belah bangsa. Keliru. Salah. Pendapat kamu itu picik. Justru karena Pak Jokowi tidak ingin memecah belah bangsa, maka Pak Jokowi memang tidak mau melanggar aturan. Ngapain menunjukkan ijazahnya? Karena yang menuduh itulah yang bisa membuktikan. Ketika maju wali kota, gubernur, sampai presiden sudah diverifikasi KPU kok. Ngapain ngurusi orang-orang nggak penting? Namanya Pak Jokowi justru memecah belah bangsa kalau menunjukkan ijazahnya. Nggak level dong Pak Jokowi meladeni orang-orang kayak kalian itu. Justru Pak Jokowi ketika tidak menunjukkan ijazahnya, Pak Jokowi menjaga persatuan bangsa. Karena ketika Pak Jokowi ngeladeni orang-orang nggak penting seperti kalian, itu namanya Pak Jokowi membuka front. Nanti jadinya panas situasi. Pak Jokowi itu orang pinter. Pinternya ngungkuli wong sak Indonesia. Pinter, saat ini pinter. Kalau kamu berpikir seperti ini, berarti kamu picik. Lucu. Nggak mungkin lah Pak Jokowi memecah belah bangsa dengan menunjukkan ijazahnya. Jangan. Pak Jokowi tidak boleh dan tidak wajib dan tidak perlu menunjukkan ijazahnya. Karena Pak Jokowi ingin bangsa Indonesia tetap kondusif, tetap bersatu, dan tidak perlu ngurusi hal-hal yang tidak penting. Mending sesuatu yang lebih penting dilakukan. Semua orang yang ngomong tentang ijazah itu mending dilihat bagaimana keluargamu, bagaimana saudaramu, bagaimana lingkunganmu. Mending berbuat yang baik-baik saja. Hidup ini cuma sebentar kok. Nggak lama. Semua orang akan menanggung kifarat. Sekecil apapun kesalahan, dosa yang kita lakukan, semua orang akan menanggung kifarat. Biarkan waktu dan alam berjalan. Pak Jokowi tidak perlu Pak menunjukkan ijazah. Kesenangan ora usah Pak. Lagian, kalau misal Pak D. Jokowi ngasih saya hakul yakin ya guys ya. Hakul yakin guys, itu melebihi yakin itu ya. Seyakin-yakinnya tidak akan percaya mereka. Saya yakin itu, alasan lah, apalah itu. Dan malah nanti framing-framing jahat akan terus dikeluarkan. Karena apa? Oh, gampang lah kalau sama Pak D. Jokowi. Tinggal serang saja, nanti juga cuman klarifikasi ini. Nah, dengan cara Pak Jokowi melewati ataupun lewat jalur hukum, itulah cara paling keren yang saya akui kepada Pak D. Jokowi. Karena apa? Yang kalah, ya pasti masuk penjerong. Soalnya kalau tidak dipenjarakan manusia-manusia seperti ini ya guys ya, bikin gaduh terus NKRI guys, saya yakin. Ini semoga besok mereka datang tanggal 16 dan kita saksikan untuk melihat mereka itu pada kelojotan masuk penjerong. Gimana menurut kalian guys? Setuju kan? Aduh. Ini kadrun. Udah purna tugas masih kalian ungkit-ungkit ijazahnya. Nah, orang yang tadinya sabar, ya lama-lama kan
kesabaran seseorang itu bisa habis, dan akhirnya Pak Jokowi itu mengundang beberapa pengacara untuk menjadi pengacaranya dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Dan ada yang komen kayak gini nih, tinggal tunjukin aja ijazah aslinya, masalah selesai. Enak, emang lo siapa? Enak aja suruh nunjukin ijazahnya, masalah selesai. Ya nggak bisa gitu. Nanti kalau memang benar-benar ijazah Pak Jokowi itu asli, ya kalian yang menuduh itu kan bisa dituntut balik, pencemaran nama baik. Dan ada yang komen kayak gini nih, dan seharusnya penuduh itu harus punya bukti, bukan penuduh kok malah minta bukti sama yang dituduh. Nah, kali ini bener nih kata abahmu. No. Sifat penuduhan yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana itu kalau Anda menuduh, Anda bawa bukti. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Nah, seandainya ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli, berarti para penuduh penggugat itu kan nanti bisa dituntut balik, pencemaran nama baik. Tapi kalau ijazah Pak Jokowi itu misalnya palsu, nanti yang kena siapa aja? Kan dulu Jokowi itu masuk politik dari Partai Merah. Nah, otomatis di situ kan ditanya, ijazahnya apa, KTP-nya mana gitu kan. Dan Jokowi itu dicalonkan dari Partai Merah menjadi wali kota Solo 2 periode, menjadi gubernur Jakarta, menjadi presiden Republik Indonesia 2 periode, dan itu semua dari Partai Merah. Kan waktu daftar di KPU kan itu ijazahnya ditunjukin, KTP-nya ditunjukin, harta kekayaannya ditunjukin. Kalau memang benar ijazah Jokowi itu palsu, berarti yang buta itu siapa? KPU-nya atau dari Partai Merahnya? Tapi saya yakin ijazah Pak Jokowi pasti asli. Nah, rombongan Egy Sujana, terus Refli Harun, terus Roy Suryo, kalau ijazah Pak Jokowi asli, siap-siap aja kalian mendekam di balik jeruji besi. Logo. Siap-siaplah Anda, wahai para pembenci Pakde Jokowi. Lebaran, habis lebaran ya guys ya. Habis lebaran penjara penuh, bro. Aduh. Soalnya kan barisan tuh banyak banget kan guys ya. Itu. Dan mereka semua harus masuk penjerong. Itu. Jadi Jokowi itu bisa dibilang menang di atas segalanya guys. Kalau asli jelas mereka di penjerong. Kalau palsu yang di penjerong ya pasti partai kebo. Itu. Jadi untuk para pembenci, sebelum kalian bertindak, mikir dulu. Nanti saya kalau seperti ini apa akibatnya? Ya kadrun ya guys, saya angel susah. Wong belum beli aja, mau beli aja digugat, apalagi ini. Ini ya, saya yakinnya, wow. Besok tanggal 16 itu Pakde Jokowi merayakan kemenangan yang luar biasa guys. Dan kita sebagai para pendukung Pakde Jokowi itu ya akan merasakan kesenangan. Di mana para pembenci Pak Jokowi akan masuk jeruji besi. Gimana menurut kalian guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha!